Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di masjid ini untuk sama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun di perkumpulan kaum tersebut, di majelis tersebut, as-sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian diliputi oleh kasih sayang Allah, rahmat Allah turun di tengah-tengah mereka, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun menundukkan sayap-sayapnya sebagai bentuk penghormatan. Ini adalah sebuah keutamaan besar kita duduk-duduk berkumpul di salah satu rumah Allah untuk sama-sama mendengarkan ayatnya, sama-sama mendengarkan hadis dari Rasulnya, dan juga sama-sama mendengarkan ilmu yang bermanfaat, yang mana tujuan dari kita belajar adalah untuk diamalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita sedekah, kita berbuat baik kepada tetangga, kemudian kita menjaga lisan, dan sebagainya. Semuanya itu butuh bimbingan ilmu agama. Oleh karena itulah, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sama-sama duduk untuk sama-sama belajar ilmu agama yang menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan kita. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga umat beliau sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ta'ala, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang keutamaan dari istighfar. Keutamaan dari istighfar. Yang mana istighfar ini merupakan salah satu zikir dan amalan yang menjadi hal pokok dalam amalan ibadah kita. Karena istighfar ini intinya adalah memohon ampunan kepada Allah. Istaghfar, yaitu artinya memohon ampunan. Yang mana berasal dari kata ghafaro. Ghafaro itu kalau dalam bahasa Arab artinya itu menutupi. Sehingga baju perang yang terbuat dari besi namanya mighfar. Bahasa Arabnya mighfarun. Itu baju besi kalau
ketika perang. Kayak mirip rompi anti peluru. Cuman kalau baju besi lebih lengkap, ada helmnya, ada bajunya lengkap. Jadi yang nampak hanya matanya saja atau mulutnya saja. Ya. Nah itu artinya menutupi. Mighfar itu artinya menutupi badan supaya tidak kena peluru, tidak kena panah, tidak kena lemparan pukulan dari musuh. Nah, istighfar itu berasal dari kata menutupi. Apa yang ditutupi? Dosa-dosa kita. Sehingga tatkala kita istighfar, ya, itu berarti kita mohon sama Allah, ya Allah, tutupi dosa-dosa saya. Jangan kau tampakkan, jangan kau tampakkan, lihatkan kepada orang lain. Sehingga tatkala kita beristighfar kepada Allah, hakikatnya kita mohon ampun, artinya mohon ampun adalah dosa-dosa kita mohon ditutupi. Jangan ditampakkan, jangan diperlihatkan. Sebagaimana fungsi dari baju besi tadi adalah untuk menutupi badan kita ya, ketika berperang, sehingga kita tidak terkena lemparan dari musuh, tidak terkena peluru, tidak terkena bahaya. Demikian pula makna istighfar adalah menutupi kita dengan neraka. Menutupi kita dengan neraka. Sebab dosa itu sifatnya panas. Dosa itu seperti api. Panas. Sehingga panas itu mirip apa? Mirip surga atau neraka? Mirip neraka. Neraka isinya api. Ya. Dan api itu panas. Dan panasnya api neraka 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Sehingga ini dahsyatnya luar biasa. Sehingga tidak boleh kita nantang-nantangin neraka. Ya. Anggap enteng lah neraka paling sehari 2 hari. Gosong sebentar. Nggak bisa. Berat loh. Orang kita kebakar dunia saja, ya, hangus, gesem, gosong. Rumah bisa hancur kalau kebakaran. Bahkan jangan rumah, gedung menjulang langit pun kalau kebakaran bisa roboh, bisa hancur. Ini baru api dunia, gimana lagi dengan api neraka? Ya. Maka dengan istighfar kita mohon kepada Allah, ya Allah, tutupi, halangi saya dengan neraka. Karena perbuatan dosa itu panas, mengantarkan pelakunya kepada yang panas, yaitu neraka. Nah, sehingga dalam salah satu doa iftitah, ya, kita sebelum membaca Al-Fatihah setiap kali sholat, ya, doa iftitah, diantaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kemudian di akhir doa itu, ya, kama yunaqqat taubul abyadu minad danas. Sebagaimana engkau membersihkan baju yang kotor dari kotoran noda. Kemudian di antara kandungan doanya juga Allahumma naqqini minal khotoya bil ma'i wassalji wal barad. Ketika iftitah di antara doanya disebutkan, ya Allah, naqqini minal khotoya. Bersihkan, ya, dosa-dosa saya itu bil ma'i wassalji wal barad, dengan air, dengan salju, dengan embun. Berarti kita memohon istighfar kepada Allah setiap kali istighfar, ya. Apabila kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya, nanti di akhir atau di tengah doa itu Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqat taubul abyadu minad danas. Allahumma naqqini minal khotoya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, bersihkan dosa-dosa saya itu, ampuni dosa-dosa saya itu dengan air, salju, dan embun. Berarti ini menunjukkan apa? Kesalahan kita, dosa kita itu panas. Seperti kobaran api. Sehingga dibersihkan dengan apa? Dengan air. Kemudian dibersihkan dengan embun, salju, yang semuanya sifatnya mendinginkan. Makanya kalau ada kebakaran, yang pertama kali kita lemparkan air. Kita telepon damkar, damkar juga menyemprotkan apa? Menyemprotkan air untuk memadamkan api. Karena memang sifat api itu lawannya adalah air. Dosa, ya, itu bisa lebur dengan istighfar. Dosa itu bisa padam dengan istighfar. Nah, sehingga
Ya, istighfar adalah membentengi kita, dosa-dosa kita dari neraka. Karena sifat dosa itu panas, ya, kemudian membakar. Ada beberapa jenis dosa itu memang betul-betul membakar. Betul-betul membakar. Di antaranya dosa riba. Dosa riba itu betul-betul membakar. Membakar keberkahan, membakar harta, membakar umur. Jadi dosa riba itu dampaknya bisa membakar. Sehingga kita harus menjauhi dosa besar di antara dosa riba. Demikian pula tatkala kita marah, marah yang bukan karena Allah, marah bukan dalam rangka membela agama, tapi marah karena hawa nafsu, itu juga bisa membakar, membakar emosi, mukanya mau merah, sehingga apapun yang ada di depannya mungkin bisa dilempar. Istrinya atau pasangannya bisa ditempeleng, anak-anaknya bisa ditendang ketika marah mungkin orang itu. Apa saja yang ada di hadapannya dipukul, ditonjok. Akhirnya apa? Menyebabkan kehancuran, menyebabkan kerugian. Seperti api yang membakar sesuatu sehingga menjadi hancur. Itu di antara bentuk dosa. Ya, sudah bisa dirasakan panas, membakar, menghancurkan. Oleh karena itulah, di antara benteng kita dari dosa-dosa kita adalah dengan istighfar. Kemudian, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istighfar? Yang pertama di antaranya karena kita ini manusia suka salah dan lupa. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat dasar manusia itu adalah senantiasa bersalah. Sedikit-sedikit salah, selalu bersalah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam, manusia, kita semua ini, itu khotoun. Khotoun itu kalau kita artikan dari teks bahasa Arabnya, khotoun itu sering-sering berbuat salah. Kalau cuma khotoun itu salah, tapi kalau dipakai tasdid, huruf to-nya, khotoun, itu ya benar-benar sering salah. Dikit-dikit salah, ya, serba salah, gampang salah, mudah untuk berbuat salah, itu namanya khotoun. Jadi kullu bani Adam khotoun. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa khairul khotoina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang sering salah itu yang mau taubat. Jadi manusia kalau sering berbuat salah sebenarnya wajar. Tetapi kewajarannya diiringi dengan istighfar, dengan pengakuan perbuatan salah, kemudian bertobat kepada Allah. Yang tidak wajar itu sudah salah, tapi tidak merasa dirinya berbuat salah, malah kekeh, ngeyel, ngotot, saya benar, padahal jelas-jelas salah. Sudah jelas-jelas tidak boleh belok kiri misalkan, maksa belok kiri, kecelakaan. Tidak mau disalahkan. Sering kita dapati orang itu kalau terjadi laka lantas, ya, entah korban, entah pelaku, sama-sama nggak mau mengaku salah. Merasa benar. Yang nabrak merasa benar, yang ditabrak merasa benar. Ini sifat manusia. Sifat manusia sering berbuat salah, tetapi karena diiringi hawa nafsu, ya, jadi nggak mau merasa bersalah. Sehingga apa? Kalau sudah tidak mau merasa bersalah, ya susah mau istighfar. Berat, mau istighfar berat. Maka Nabi mengajarkan wa khairul khotoina at-tawwabun. Sebaik-baik yang berbuat salah itu yang mau bertobat. Maka kita sebagai kaum muslimin wal muslimat, ya, itu memang kalau salah ya wajar. Tetapi kewajarannya diiringi dengan taubat, istighfar. Kalau memang salah, kita akui salah. Siapapun, ya, mau kita orang awam, mau ustadz, mau kiai, mau ulama, semuanya rentan berbuat salah. Yang terjaga dari kesalahan itu hanya para nabi dan rasul. Mereka maksum, terjaga. Jadi maksum itu ketika berbuat salah langsung ditegur sama Allah.
wahai Rasul, wahai Nabi, ini salah, yang benar begini. Itu maksum, terjaga. Kalau kita nggak maksum, kalau kita salah, ya salah, udah. Ya. Sehingga sebaik-baik yang berbuat salah, yang mau taubat. Kalau memang misal ada ustadz, ada dai, ada ulama berbuat salah misalkan, mungkin entah salah menyampaikan, salah berfatwa, pokoknya salah dalam hal penyampaian agama. Maka ketika itu sadar salah, maka yang terbaik adalah mengakui kesalahan, kemudian kembali kepada kebenaran. Jadi nggak usah gengsi. Misalkan ada ustadz, ternyata salah, keliru, diingatkan jamaahnya, ustadz ini keliru kayaknya ini. Kemudian dicek, oh iya benar keliru, astagfirullahaladzim. Istighfar. Ya nggak usah kekeh, nggak usah ngotot, nggak usah ngeyel. Demikian pula jamaahnya sama, orang awamnya. Ketika mungkin, mohon maaf, ditegur ustadznya, ini amalan yang keliru, ini amalan yang kurang pas, ini amalan yang benar yang begini. Yo manut. Kalau memang ternyata yang disampaikan benar. Oh iya sama ustadz, ditegur, ini amalannya keliru, salah ini. Oh kalau sholat itu harus tumak nina, harus tenang, dibaca bacaannya, nggak boleh buru-buru. Jadi ada orang sholatnya buru-buru ya Pak, nggak tumak nina gitu, seperti burung matuk itu, kemudian ditegur sama salah seorang ustadz. Sholatnya ulangi, nggak tumak nina, marah dia. Dia udah ngerasa sholat paling benar, sholatnya buru-buru. Ustadz ini kayak nggak tahu, saya ini lagi banyak urusan, makanya saya sholatnya buru-buru. Ya. Akhirnya apa? Nggak mau disalahin. Nah sehingga itu bukan sifat seorang muslim. Sehingga sebaik-baik orang yang berbuat salah, yang mau istighfar, yang mau bertobat, ya tidak usah gengsi lah, ya siapapun kita kalau memang salah, ditegur sama orang lain, kemudian dicek, oh iya benar salah, ya sudah, astagfirullahaladzim, kita istighfar sama Allah, mohon maaf. Kalau memang kemarin mungkin salah menyampaikan, salah sikap, ya salah tutur kata, sampaikan. Dan itu membuat orang jadi terhormat. Orang yang gampangan ketika apa? Meminta maaf, gampangan ketika mengakui kesalahannya, itu lebih terhormat daripada orang yang kekeh, ngeyel, ngotot di atas kesalahannya. Sehingga dia jatuh kehormatannya. Ini orang nih, keras kepala nih. Ya. Ditegur, diingatkan kok malah marah, ngeyel, ngamuk-ngamuk misalkan. Jadi kehormatan jadi hancur, jadi turun. Tetapi kalau dia mengakui kesalahannya, istighfar sama Allah, mohon maaf sama orang, maka membuat dia semakin terhormat. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan istighfar, ya, di antaranya yang saya rangkum beberapa keutamaan istighfar. Dan keutamaan istighfar ini sangat banyak, ya. Bisa puluhan bahkan mendekati 100. Itu dari yang kita ketahui, ya. Adapun yang mungkin tidak kita ketahui lebih banyak lagi sebab ilmu Allah sangat luas. Ada beberapa yang sudah saya rangkumkan dari keutamaan istighfar, ya. Yang pertama, istighfar adalah amalan para nabi. Istighfar adalah amalannya para nabi dan rasul. Di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana kisah yang masyhur dalam Al-Quran, tatkala beliau melanggar di sorga, mendekati pohon yang dilarang sama Allah untuk didekati. Wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, istrinya, ketika di sorga, jangan kau dekati pohon ini. Kemudian datang iblis, bisik-bisik. Wahai Adam, ya, apa yang Tuhan mau larang dari surga ini? Oh, tidak boleh mendekati pohon itu. Dekati saja nggak apa-apa. Bikin syubhat ini iblis. Ya, Tuhanmu itu, kata iblis, itu nggak pengen kamu itu kekal di surga ini. Makanya nggak boleh dekati pohon itu. Sebab kalau makan pohon itu, jadi bikin kekal. Ini iblis nih, sok tahu, ya. Sehingga yang terkenal apa? Buah khuldi kan, buah kekekalan. Padahal yang maksudnya pohon. Jangan dekati pohon itu. Jadi istilah khuldi ini sebenarnya istilah dari iblis, ya. Bukan istilah dari ulama tafsir atau istilah dari Allah, bukan. Allah hanya melarang Nabi Adam
jangan dekati pohon itu. Kemudian datang iblis bisiki Adam, wahai Adam, ya, kamu tahu nggak kenapa Allah larang kamu dekati pohon itu? Oh nggak tahu. Saya kasih tahu, kata iblis ini, pura-pura sok bijak. Ya. Kamu dilarang ke sana dekati pohon itu karena Tuhanmu tidak menghendaki engkau kekal di surga. Nanti kapan saat akan diturunkan. Makanya nggak apa-apa, makan aja itu. Dekati saja itu pohonnya. Itu nanti pohon itu membuat engkau jadi kekal di sini. Makanya Tuhanmu melarang mendekat ke pohon tersebut. Akhirnya Nabi Adam, karena Nabi Adam kan manusia. Ya. Dan manusia, kata Nabi tadi apa? Suka berbuat salah. Ya. Nabi Adam akhirnya apa? Terbujuk rayu oleh bisikan iblis. Ya. Akhirnya dia dekati pohon itu dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengetahuinya dan akhirnya menyebabkan Nabi Adam dan Hawa turun ke dunia. Ya, diturunkan ke dunia. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam? Beliau menyesal. Di antara istighfar Nabi Adam sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an supaya kita ingat bahwasanya setiap bapak manusia, ini Nabi Adam, bapak kita semua berbuat salah langsung istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini senantiasa diucapkan oleh Nabi Adam. Ya, tatkala beliau sudah diturunkan ke dunia, beliau menyesal. Beliau merasa telah berbuat zalim untuk dirinya sendiri. Kemudian mohon ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah berbuat zalim. Nabi Adam mengakui kezalimannya. Padahal itu baru satu kesalahan, Pak. Hanya kesalahannya apa? Mendekat pohon yang dilarang. Ini Nabi Adam mencontohkan kepada kita. Satu kesalahan Nabi Adam sudah menyatakan Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah berbuat zalim sama diri kami sendiri. Sementara kita kesalahannya satu atau dua. Kesalahan kita Bapak Ibu satu atau dua? Banyak, ya. Kesalahan kita banyak. Kita merasa zalim ya sama diri kita sendiri. Kadang kita merasa sombong, merasa wah, dosa saya masih sedikit lah, ya. Istighfarnya dikit juga, ya. Nabi Adam alaihissalam cuma satu kesalahan sudah menyatakan apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami itu sudah berbuat zalim sama diri kami sendiri. Satu kesalahan udah sadar langsung. Kemudian Nabi Adam melanjutkan, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau andaikan engkau ya Allah tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami ini akan menjadi orang-orang yang merugi. Merugi itu masuk neraka. Sengsara hidupnya masuk neraka. Maka istighfar adalah amalannya para nabi dan rasul, di antaranya yang telah diamalkan dan dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Ya, sehingga kita anak keturunannya juga harus begitu. Ya. Setiap kali kita berdoa, selipkan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita mengakui kezaliman kita, kemudian kita mohon ampun sama Allah. Sehingga Nabi Adam mencontohkan kita itu manusia jangan sok ngeyel. Kalau emang berbuat salah, ya salah, ngakui kita ini zalim. Kemudian kita mohon ampun sama Allah, mohon kasih sayang sama Allah, ya, agar supaya tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian itu Nabi Adam yang pertama. Di antara para nabi yang mengamalkan istighfar, ya, adalah Nabi Yunus alaihissalam yang disebut dalam Al-Quran dengan Zunnun. Itu maksudnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdir alaihi fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini ucapan doa Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Tatkala Zunnun, yaitu Nabi Yunus, ini pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ya. Jadi emang kaumnya ini udah kebangetan sebenarnya. Ya, ngeyel, didakwahi sama Nabi Yunus, suruh tobat, suruh kembali jalan yang benar, nggak mau. Ya, malah bikin usil, ya, bikin Nabi Yunus ini jengkel. Akhirnya Nabi Yunus ini pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ya. Dalam keadaan marah. Kemudian ditegur sama Allah karena belum ada perintah untuk apa? Meninggalkan kaumnya. Kecuali kalau udah ada perintah meninggalkan kaumnya boleh. Ya, karena Nabi itu mendapatkan wahyu, ya. Kalau belum ada perintah meninggalkan kaumnya nggak boleh. Tetap di tengah-tengah kaumnya. Dan Nabi Yunus ini belum ada perintah untuk keluar. Nah, beliau udah zahaba mughadiban. Pergi meninggalkan kaumnya karena marah. Ya. Nabi Yunus alaihissalam. Adapun yang benar adalah seharusnya Nabi Yunus tahan diri dulu, ya, sampai ada perintah untuk meninggalkan kaumnya baru keluar. Sebagaimana Nabi Lut alaihissalam kan ketika mau diazab kaumnya, Allah perintahkan Lut dengan keluarganya yang beriman untuk pergi sebelum subuh. Demikian pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah sudah makin tidak kondusif, ya, untuk beribadah, Allah perintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau sudah ada perintah dari Allah untuk keluar, untuk pindah, itu boleh. Tapi ini Nabi Yunus, ya, karena mungkin kaumnya nih ngeyelnya luar biasa, ya, dibilangin A, yo ngeyel, dibilangin B, yo ngotot, dibilangin C, yo ya nggak mau manut, ya, akhirnya zahaba mughadiban. Kemudian, ya, akhirnya Nabi Yunus pun pergi, ya, naiki sebuah kapal dan akhirnya beliau pun terlempar ke lautan. Nah, kemudian dimakan oleh apa? Ikan paus yang besar. Saking besarnya itu, Nabi Yunus masuk ke dalam perutnya itu masih hidup. Jadi nggak dikunyah. Ini saking besarnya ikannya itu. Mulutnya mangap, Nabi Yunus karena terjebur, ya, ke tengah lautan, dimakan oleh ikan yang besar. Ya, saking besarnya itu ikan, Nabi Yunus masuk ke perutnya ikan dalam keadaan masih hidup, masih utuh. Anggota badannya lengkap. Kemudian akhirnya Nabi Yunus alaihissalam pun sadar akan kesalahannya. Jadi di dalam perut ikan itu, fanada fid dhulumat. Nabi Yunus berdoa kepada Allah di beberapa kegelapan. Zulumat, ya, itu beberapa kegelapan karena dia dalam keadaan kegelapan di dalam perut ikan. Ya, kita tahu dalam perut ikan itu nggak ada lampu, makanya gelap. Kemudian kegelapan yang kedua, kegelapan lautan, ya. Karena ikan besar itu biasanya sampai ke dasar lautan, ya, sehingga lautan makin dalam makin gelap. Cahaya dari atas itu makin redup, gelap. Jadi di dasar itu gelap, ya. Kemudian di kegelapan malam. Tambah lagi lautan, malam hari, nggak ada cahaya dari langit, nambah gelap. Ya. Sehingga Allah mengatakan, fanada fil dhulumat. Nabi Yunus ini berdoa kepada Allah di beberapa kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan malam, dan kegelapan lautan. Apa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Fanada fil dhulumati la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Engkau, ya Allah. Ya. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Mirip dan sama persis dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam, lafadznya Rabbana dhalamna anfusana. Kalau ini Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Para nabi tidak gengsi untuk mengakui apa? Kedzalimannya. Sementara kita kadang mengakui kesalahan aja gengsi. Udah jelas-jelas salah itu. Nggak mau dibilang zalim, nggak mau. Nabi Yunus alaihissalam menyesal karena sudah meninggalkan kaumnya. Akhirnya beliau pun dalam perut ikan itu,
Ya, fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang mana keutamaan dari doanya Nabi Yunus ini, istighfarnya Nabi Yunus ini, ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang berdoa kepada Allah diawali dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, doanya mustajab. Sehingga kita juga di samping Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kita juga mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita akui kita ini zalim. Kesalahan kita luar biasa. Kalau kesalahan para nabi paling hanya 1-2, itu pun sudah dijamin diampuni oleh Allah. Nabi Adam kesalahannya 1, hanya mendekat ke pohon yang dilarang. Nabi Yunus kesalahannya hanya 1, dia meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah. Sementara kita kesalahannya banyak. Tetapi kadang kita masih merasa ya, benar, masih belum banyak salahnya. Maka Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan masih Nabi Yunus ini, kalau andaikan Nabi Yunus ini, kata Allah, bukan termasuk orang-orang yang bertasbih dan istighfar. Falaula kana minal musabbihin, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau andaikan Nabi Yunus bukan termasuk orang yang senantiasa bertasbih dan istighfar kepada Allah atas kesalahannya, lala bita fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, niscaya Nabi Yunus itu akan tetap dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Coba bayangkan, ya. Berarti usia ikan dan usia Nabi Yunusnya panjang banget. Lala bitafi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus akan tetap ada dalam perut ikan itu, ya, sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat nanti. Ya, kalau seandainya kata Allah Nabi Yunus ini tidak istighfar, tidak bertasbih sama Allah. Menunjukkan apa? Dosa itu bisa bikin hidup kita menggantung. Makanya jangan heran, Pak. Kalau ada orang mungkin, mohon maaf ya, dia masang jimat, masang susuk, ya, masang yang syirik-syirik itu, entah pada dirinya, entah di rumahnya, biasanya matinya ngeganjel. Matinya apa? Ngeganjel. Dikisahkan ada dukun. Namanya dukun kan mesti masang jimat ya, dalam dirinya ada jinnya itu. Itu matinya wangelnya luar biasa. Ya. Nggak mati-mati. Padahal yuk sakit, udah tua, udah ya, udah nggak bisa apa-apa, udah lumpuh total, tapi nggak mati-mati. Ya, bisa jadi di samping ada jinnya di dalam tubuhnya yang nggak mau keluar. Kemudian bisa jadi dengan sebab luar biasanya dosa itu orang tersebut. Ya, kita tahu perdukunan haram dalam agama kita, dan itu termasuk dosa besar. Ya, dukun, dosa besar. Sehingga saking besarnya dosa, ganjel matinya. Ya, walaupun ujung-ujungnya mati. Ya. Tapi matinya ini angelnya luar biasa. Tidak mudah gitu. Ya. Oleh karena itu, ya, dosa itu bisa mengganjal kematian seseorang. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kalau andaikan Nabi Yunus ini tidak beristighfar sama Allah, tidak bertasbih sama Allah dalam perut ikan, niscaya Nabi Yunus akan tetap ada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maka beliau pun beristighfar, mohon ampun, ya, mengakui kezalimannya, kesalahannya, dan akhirnya Allah pun ampuni Nabi Yunus alaihissalam, dan akhirnya Nabi Yunus pun bisa keluar dari perut ikan dalam keadaan selamat. Itu diantara amalan para nabi terkait dengan amalan istighfar, yaitu mereka beristighfar kepada Allah, Nabi Adam, Nabi Yunus. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga mencontohkan senantiasa beristighfar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Padahal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang.
Nabi itu dosanya yang telah berlalu diampuni sama Allah. Dosa yang akan datang ya, belum dilakukan tapi sudah diampuni oleh Allah. Tetapi dengan sebab itu beliau tetap apa? Istighfar, mohon ampun sama Allah sehari 100 kali. Kira-kira kalau kita yang dapat jaminan ampunan, misalkan kita dapat jaminan ampunan dari Allah, kira-kira kita masih mau istighfar apa enggak? Ya kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Jadi kalau misalkan kita dapat jaminan dari Allah ini, misalkan aja bahwa dosamu udah diampuni nih, yang telah lalu dan yang akan datang pasti masuk surga. Kira-kira masih mau istighfar atau tidak? Kayaknya enggak. Udah hidup poya-poya aja, udah tenang aja. Saya mau udah dapet jaminan, ya. Santai aja hidup, ya. Nikmati hidup sampai mati. Mumpung hidup, ya. Poya-poya. Loh kenapa poya-poya? Tenang aja, saya udah dijamin ampunan, pasti masuk surga. Kan begitu kalau kita itu, ya. Kalau kita, kalau Nabi SAW mencontohkan beliau tetap istighfar sehari 100 kali. Padahal beliau sudah tahu dosanya pasti diampuni. Ini menunjukkan bahwasanya ya keutamaan itu bukan buat kesombongan, tapi keutamaan itu buat disyukuri. Sehingga sekali lagi, kita tidak ada jaminan dari siapa-siapa. Allah tidak menjamin kita, Rasul tidak menjamin kita, nenek moyang kita, keturunan kita, ya, asal muasal kita juga enggak jaminan apa-apa sama kita. Ya. Keturunan siapapun. Kalau zaman sekarang ini banyak orang ngaku-ngaku turunan Nabi, kemudian sok-sokan, udah pasti masuk surga, berbuat hidup seenaknya. Enggak ada jaminan keturunan Nabi. Ya. Jaminan apa keturunan Nabi? Buat apa jadi keturunan Nabi? Ya, keluarga Nabi, cucu cicit Nabi, tapi kalau tidak mau ibadah sama Allah, apa gunanya? Ya. Sebagaimana kita lah mungkin ya. Misalkan bapak kita kiai, ya, bapak kita ulama nih, kiai, ya, orang berilmu. Kita anaknya, nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu, kira-kira jadi pintar jadi kiai apa? Ya, nggak mungkin. Nggak ada ilmu turunan. Ilmu laduni itu nggak ada. Belum tentu bapaknya kiai, anaknya kiai belum tentu. Kecuali bapaknya belajar, anaknya juga belajar. Insya Allah sama-sama jadi orang berilmu. Ya, seperti itu. Sehingga sekali lagi, ya, selevel Rasul yang mulia ya saja masih istighfar kepada Allah sehari 100 kali, maka kita yang orang biasa-biasa aja nih kita ini ya, harus lebih banyak lagi apa? Istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia di antara keutamaan yang pertama dari istighfar. Jadi amalan para nabi, seluruh para nabi istighfar kepada Allah. Kita hanya sampaikan 3 contohnya di antaranya, yaitu Nabi Adam, Nabi Yunus, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dari keutamaan istighfar, di antaranya adalah istighfar bisa menjadi sebab terhindar dari bala bencana. Ya. Istighfar bisa menjadi sebab terhindar dari bala bencana mara bahaya. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda yang artinya kurang lebih, bisa jadi suatu kaum tertunda mendapatkan azab bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab istaghfara qaumuhu. Ada yang beristighfar di antara kaumnya. Bisa jadi misalkan di lingkungan kita. Ya. Di lingkungan kita ini ya, karena di sini tinggalnya itu dekat Gunung Merapi misalkan. Bisa jadi Gunung Merapi itu tidak meletuskan isinya dengan sebab di antara kita masih ada yang mau istighfar. Ya. Bisa jadi masih ada beberapa orang yang masih mau istighfar kepada Allah sehingga Allah tahan. Ya. Gunung itu yang menciptakan Allah, yang membuat meletus Allah, yang menahan atau tidak meletus juga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menahan Gunung Merapi tidak meletuskan isinya itu bisa jadi ya masih ada orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istighfar menjadi sebab terhindar dari bala bencana.
Padahal banyak orang prediksi Gunung Merapi itu katanya tiap 5 tahun sekali meletus, katanya. Prediksi, ya. Namanya prediksi kan bisa benar, bisa salah, dan seringnya salah. Ya. Bahkan setahun sekali ya, setahun sekali. Tapi bisa jadi kenapa Gunung Merapi tidak meletus, membuat ya orang yang tinggal di sekitar Gunung Merapi ya aman-aman saja, bisa jadi mungkin masih banyak orang-orang yang mau istighfar sama Allah. Masih banyak orang-orang yang merasa bertobat, merasa bersalah, kemudian bertobat sama Allah, sehingga Allah tahan. Jadi yang menahan Gunung Merapi itu Allah. Bukan Mbah Buyut, bukan siapa ya. Iya, bukan. Allah Subhanahu wa taala yang menahan gunung itu. Karena Allah yang menciptakan gunung itu. Yang katanya kuncen itu memang nggak bikin gunung. Ya, nggak tahu dia kok tiba-tiba jadi kuncen, padahal bikin gunung aja enggak. Ya kan? Yang bikin gunung Allah. Yang membuat gunung meletus Allah. Yang membuat gunung tidak meletus juga Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara agar supaya gunung itu tidak meletus sehingga menimbulkan mara bahaya, ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang-orang yang beristighfar sehingga Allah hindarkan kita dari mara bahaya. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan istighfar adalah banyak ibadah-ibadah, amalan-amalan dalam agama kita yang ditutup, diakhiri dengan istighfar. Jadi banyak amalan-amalan dalam Islam ini yang endingnya atau penutupnya ya itu adalah istighfar. Seperti apa contohnya? Di antaranya adalah sholat. Ya, sholat wajib yang 5 waktu ini. Ya, apa yang kita ucapkan setelah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita zikir apa? Mengucapkan apa? Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah 3 kali. Ya. Nabi SAW, idza sallama tsumma astaghfara salatan. Nabi SAW apabila beliau telah salam dari sholatnya, kanan dan kiri, ya, salam kanan, salam kiri, beliau istighfar salatan, istighfar 3 kali. Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Jadi sholat diakhiri dengan salam, plus setelah itu kita mengucapkan apa? Istighfar. Ini menunjukkan bahwa istighfar itu bisa menyempurnakan amal. Karena kita sadar ya, amal kita, sholat kita terutama itu masih belum sempurna. Ya. Masih belum sempurna. Jangan merasa, sholat itu apik. Belum. Ya. Belum. Kita masih mungkin kurang khusyuk, masih kurang konsentrasi, mungkin masih sholatnya kadang males-malesan. Sholat ya sholat, tapi mungkin masih males-malesan, dan seterusnya. Masih banyak kekurangan lah dalam sholat kita. Maka ditutup dan disempurnakan dengan istighfar. Itu menunjukkan bahwa istighfar bisa menyempurnakan kekurangan amal kita. Maka diantaranya adalah sholat. Setiap selesai sholat fardu, diantara zikir-zikir setelah sholat, diawali dengan apa? Istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian amalan yang lain yang diakhiri dengan istighfar adalah doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis ini ya adalah doa penutup majlis. Ya. Yang mana di antara doa yang diucapkan adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka. Memohon ampun kepadamu ya Allah. Itu di antara amalan ya penutup majelis, yaitu adalah di antaranya doa istighfar. Kemudian di antara doa-doa harian ya yang mengucapkan istighfar adalah setiap keluar dari kamar mandi. Ya, selepas kita mandi atau buang hajat, ketika kita sudah berada di luar kamar mandi, apa yang kita ucapkan doanya? Ghufronaka. Ghufronaka. Jadi kalau kita keluar dari kamar mandi, ya pakai kaki kanan, kalau masuk kan kaki kiri. Ya. Ketika keluar dari kamar mandi, sudah berada di luar kamar mandi, di luar WC, ya. Kemudian kita mengucapkan apa? Ghufronaka. Yang artinya ya Allah ampuni aku.
Doanya pendek, tapi mungkin kadang kita tuh jarang nggak baca. Ya, doanya pendek, ghufronaka. Doa keluar kamar mandi. Ya. Tapi kadang kita itu kalau keluar kamar mandi ya udah keluar-keluar aja. Ya. Padahal ada doanya, ghufronaka. Ya artinya ya Allah ampuni dosaku. Karena bisa jadi di kamar mandi ya ada hal-hal yang kurang pas ya. Ada hal-hal yang sifatnya mungkin kurang enak ya di kamar mandi sehingga kita istighfar mohon ampun kepada Allah dan amal-amal yang lainnya banyak ya. Amal dakwah juga ditutup dengan istighfar. Kemudian tutup usia ini maksudnya usia senja ya. Jadi ketika mohon maaf Bapak Ibu misal udah usia sepuh, apa yang dianjurkan dalam agama kita banyak-banyak istighfar sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau sudah sepuh, usianya udah 60 tahunan, ya, hampir wafat. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini termasuk ayat-ayat akhir yang diturunkan kepada Nabi di usia yang sudah sepuh beliau. Beliau diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau sudah sepuh. Tugasmu sudah selesai. Sebentar lagi akan dipanggil sama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalam surat An-Nasr. Diperintahkan untuk bertasbih dan diperintahkan untuk apa? Istighfar. Jadi kalau ya mohon maaf Bapak Ibu yang sudah sepuh, di antara amalan di usia senja adalah banyak-banyak apa? Istighfar. Sebagaimana Nabi ketika beliau sudah sepuh, beliau diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Itu diantaranya. Sudah suruh Pak? Ini terbitnya. Mau ditambah nih sampai 10 menit? Iya. Biar. Karena sholat suruh kan kita terbit, kemudian tunggu 10 menit. Ada jeda baru kita sholat isyraq. Yang selanjutnya, dari keutamaan istighfar ya, adalah istighfar itu bisa meringankan adab kubur. Istighfar bisa meringankan adab kubur dan adab neraka dan bisa ditinggikan derajatnya di surga. Ya. Nabi SAW beliau pernah bersabda, mengisahkan ada seorang yang dia masuk surga, kemudian tiba-tiba derajatnya tinggi. Ya. Kemudian orang ini merasa dulu di dunia perasaan amalannya tidak hebat, amalannya biasa-biasa saja. Ya. Kemudian Nabi SAW jelaskan bahwasanya orang tersebut bisa tinggi derajatnya di surga bistighfari waladika. Dengan istighfar anakmu dulu. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, punya cucu yang soleh-solehah, kemudian Bapak Ibu mohon maaf misalnya sudah meninggal dunia, anaknya, cucunya, keturunannya istighfar, mohon ampun untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya, untuk kakung dan utinya, untuk mbah buyutnya, maka berharap mudah-mudahan nanti diselamatkan, diringankan azab kuburnya, diselamatkan dari neraka, ditinggikan derajat di surga. Dengan sebab apa? Istighfar. Maka penting kita kalau punya anak itu ya, targetnya jadi anak soleh-solehah. Sebab apa? Yang kita harapkan nanti kalau kita sudah wafat orang tuanya itu nunggu-nunggu mana istighfar dari anak saya. Mana istighfar dari putra-putri saya. Kalau anak-anak kita tidak kita didik, tidak kita ajari, atau tidak kita masukkan ke sekolah-sekolah yang mengajarkan kebenaran, kebaikan, jadi anak soleh-solehah, ya, cuman pinternya golek duit. Ya. Anak kita itu cuma diajari pinter golek duit, tapi nggak pinter istighfar, nggak pinter agama, ya. Tidak paham agama, sehingga menyebabkan apa? Nanti orang tuanya wafat, anaknya udah nggak bisa doain. Coba sebutin doa kedua orang tua, nggak tahu. Loh kenapa? Nggak pernah diajarin. Tapi kalau suruh nyari duit, getol, ya, pinter. Maka di samping kita ngajari anak kita cari duit, boleh. Cari duit yang halal kan boleh, ngajari boleh. Cara berdagang, bertani, cara wirausaha, segala macam keterampilan dunia boleh. Tapi jangan lupa, yang terpenting ajari anak kita untuk bisa mendoakan kita nanti kalau sudah wafat. Ya. Terus diajari Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mohon istighfar untuk apa? Orang tuanya. Karena itu yang bermanfaat.
bisa jadi orang tuanya diazab di kubur. Tetapi dengan sebab anaknya sering ngirim doa, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Azab kubur tadi diringankan, bahkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua yang hampir dilempar ke neraka, tapi dengan sebab anaknya sering istighfar, anaknya soleh solehah, jadi nggak jadi. Bahkan ada orang tua ya yang sudah masuk sorga kata Nabi, kemudian tiba-tiba derajatnya tinggi, bahkan mendapatkan mahkota, ya, istana di sorga dengan sebab apa? Anaknya mendoakan kedua orang tuanya. Maka buat apa kalau kita punya anak, eman-eman kalau cuma diajari suruh golek duit tok, ya. Cuma disuruh cari duit saja, tapi tidak disuruh cari ilmu agama. Banyak anak-anak zaman sekarang itu, mohon maaf ya, orang tuanya wafat meninggal, nggak pernah membacain doa buat orang tuanya. Ketika sholat dia nggak pernah doain orang tuanya. Ketika apa bekerja nggak pernah doain orang tuanya. Ketika apapun keadaan udah lupa. Orang tuanya meninggal ya sudah. Paling ingat apa kalau biasa kita di kampung 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari udah. Ingatnya itu aja. Kalau nggak ada peringatan gitu nggak ingat sama orang tuanya. Nah maka perlu dikoreksi. Maka istighfar itu bisa apa? Meringankan bahkan menghilangkan azab kubur dan azab neraka. Ya. Dan bisa menyebabkan kita diangkat derajat kita di sorga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita yang beristighfar, kita juga mengajari anak-anak kita untuk beristighfar. Mohon ampun atas dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Itu yang penting. Ya. Buat apa anak-anak kita kaya? Buat apa cucu-cucu kita jadi orang sukses, tapi kalau nggak ada satupun yang bisa sholat, nggak ada satupun yang bisa baca Quran, nggak ada satupun bisa ngirim doa buat orang tuanya kalau sudah wafat, rugi, Pak. Rugi. Anak itu adalah apa ya? Harta simpanan kita nanti buat di akhirat. Salah satu harta simpanan kita itu anak kita sendiri itu. Anak kita, cucu kita harapkan, ya nak, nanti kalau bapak ibu udah meninggal, jangan lupa kirim doa. Istighfar. Ya. Buat apa kamu kaya, buat apa tinggi apa derajatnya, kehormatannya, jabatannya, tapi kalau kamu nggak mau istighfar buat ayah ibumu. Oleh karena itu, ya mari kita sering-sering ingatkan anak kita. Dan sering-sering ajari doa untuk kedua orang tua. Di samping kita masih hidup, kita ajari, nanti ketika wafat, mereka ingat dengan orang tuanya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, di antara keutamaan istighfar adalah istighfar bisa ya menghilangkan kesusahan hidup. Istighfar bisa menghilangkan kesusahan hidup. Dikisahkan ada 3 orang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. 3 orang. Orang yang pertama mengatakan, wahai Imam, saya ini punya problem hidup, punya masalah hidup, sudah lama menikah, belum punya anak. Wahai Imam, kira-kira ada solusi enggak supaya saya cepat punya anak? Kemudian apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfiru rabbakum. Mohon ampun sama Allah, istighfar. Ini orang yang pertama disuruh apa? Istighfar. Karena problemnya apa? Udah lama nikah, belum punya anak. Kemudian datang orang yang kedua, ya. Wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, saya punya masalah hidup. Saya itu punya ladang, punya sawah, punya kebun. Tapi kok udah lama nggak turun hujan. Sawah saya kering, ladang saya kering, pengairannya kurang. Ya. Kira-kira ada solusi nggak, wahai Imam? Kemudian apa beliau? Apa kata beliau? Istaghfiru rabbakum. Mohon ampun sama Allah. Jadi kalau bapak ibu punya ladang nih, udah lama nggak turun hujan, atau airnya susah, maka apa di antara amalannya? Istighfar sama Allah, biar airnya mengalir. Ya. Kemudian ada satu lagi, orang yang ketiga datang. Ya. Wahai Imam, saya ini hidupnya kok udah lama miskin terus. Ya. Jadi orang susah terus. Kali-kali pengen jadi orang kaya, orang enak. Ada nggak amalan, wahai Imam? Apa kata beliau? Istaghfiru rabbakum. Mohon ampun sama Allah, istighfar. Insya Allah jadi orang kaya. Ya. Maka 3 orang ini apa? Dinasehati oleh Imam Hasan Al-Basri untuk apa? Banyak-banyak istighfar.
dan beliau mengambil faidah dari ayat dalam surat Nuh yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh menganjurkan mengajak kaumnya untuk istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Ya Allah, aku telah mengatakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Wahai kaumku, istighfar kalian sama Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa keutamaannya? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian istighfar, Allah kasih kalian anak. Allah kasih kalian harta. Allah kasih kalian kebun-kebun yang mengalir sungainya, nggak kering, turun hujan dari langit sehingga tanaman kalian, ladang kalian subur, tumbuh. Jadi panennya berhasil, nggak gagal panen. Ya. Dengan sebab apa? Istighfar sama Allah. Jadi yang Bapak Ibu petani, ya, yang punya ladang sawah, banyak-banyak istighfar biar tidak gagal panen. Ya tentunya di samping apa? Ada usaha, ya dengan merawat tanamannya, ya dengan apa menjaga tanamannya. Tapi di samping itu perlu kita banyak-banyak istighfar sama Allah supaya tidak gagal panen. Udah lama nggak turun hujan, kering, kerontang, kemarau panjang. Di antara sebab supaya turun hujan adalah istighfar, bukan datang ke pawang hujan. Pawang hujan mah nggak punya hujan, ya nggak bisa nurunin hujan. Pawang hujan mah orang bohong, tukang ngibul, jangan percaya. Ya, percaya sama Allah yang punya hujan. Ya. Kemudian yang belum punya anak, udah nikah lama belum punya anak, istighfar sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan dia anak. Maka ini diantara keutamaan istighfar, ya. Keutamaan yang lain masih sangat banyak, tapi mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sudah jam 6 pas, alhamdulillah. Sampai di sini saja ya, pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu jamaah sekalian, dan mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.